Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKE Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 20 November sampai dengan 28 November 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pelayanan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pangarinah, selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan, bahwa anak kecil berusia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja, bahwa jumlah warga jemaat dan keluarga yang hadir dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja. Sehubungan dengan pembatasan jarak tempat duduk, penerapan ketentuan tersebut merupakan upaya BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah untuk tetap melaksanakan pelayanan secara khusus pelayanan nikah, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, atau dapat juga disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah. Nomor rekening 102020288823 dan bukti setor _transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan dalam Warta Jemaat minggu berikutnya. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah, selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Mengenal Allah dengan Benar. Shalom, jemaat yang terkasih. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, berbagai macam cobaan dan badai hidup tidak akan dengan mudah membuat kita kecewa kepada Allah dan memberi kita menjadi pahit hati. Urapan yang ada dalam diri kita lah yang akan membuat kita menang atas segala permasalahan hidup kita. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu yang Mulia. Pada bait yang kedua, jemaat saya undang untuk berdiri.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, membawa segala ucapan syukur kami atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, sukacita, hati yang damai yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Ya Tuhan,
Dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk menjalani setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan hati, pikiran, dan hidup kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Terimalah seluruh doa kami ini ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Yehezkel 34 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 dan ayat yang ke-20 sampai ke-24 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba-domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tunduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Cari damai hanya ku
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Namun sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama merendahkan diri. Kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami datang menghampiri tahta kekudusan, dan kami percaya serta yakin bahwa Tuhan ada bagi kami saat ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan bersama untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan sertai kami, pimpinlah kami untuk bisa memahami, mengerti akan kehendak Tuhan melewati firman yang kami dengar saat ini. Bapa di sorga, urapilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya mengurapi, memberikan mereka kemampuan untuk mengerti, memahami dengan benar akan firman yang kami dengar pada saat ini. Urapilah hamba-Mu dan sertailah hamba-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nas kita terambil dari Efesus 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 dengan tema mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita begitu terkesan dan sangat gembira ketika ia mendengar orang-orang Kristen yang ada di Efesus tentang iman mereka begitu kuat, dan kehidupan keimanan mereka ini dinampakkan atau nampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saudara, hal inilah yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada jemaat Efesus, supaya mereka juga memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Paulus juga berdoa bagi jemaat ini, agar mata hati mereka terang dan memahami kekayaan, kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus, dan juga betapa hebat kuasanya bagi orang-orang yang percaya. Saudara, semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah kekayaan Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ada 3 pokok pikiran yang merupakan inti doa dari Paulus ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Yang pertama, saudara, ia berdoa agar orang-orang Kristen yang ada terus diajarkan dalam pengenalan pengetahuan tentang Allah. Di sini Paulus memohon supaya Allah memberikan apa yang diperlukan oleh umat untuk mengenal Dia dengan benar. Dan yang sangat diperlukan, saudara, untuk mengenal Allah dengan benar adalah roh hikmat dan wahyu. Saudaraku, roh Tuhan adalah kekuatan untuk menuntun. Kita perlu roh Tuhan. Karena itu kita harus meminta roh itu membimbing kita. Yang kedua, hikmat. Hikmat tidak datang dari akal budi, saudara. Atau kita peroleh dengan kecerdikan, kepandaian manusia kita.
Tetapi saudara, hikmat adalah murni anugerah Allah. Dan itu hanya kita peroleh dari Allah dalam satu permohonan kita dengan kerendahan hati. Dan wahyu adalah pernyataan diri yang penuh anugerah dari Allah, yang senantiasa mengambil prakarsa dalam tindakan untuk memperkenalkan kuasanya sendiri. Saudara, hal yang kedua, kita perhatikan pokok pikiran yang merupakan inti dari doa Paulus ini. Supaya orang-orang di Efesus diterangi mata hatinya. Diajarkan oleh Allah tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Itu ayat yang ke-18 kita melihat. Panggilan apa, saudara? Panggilan Allah di sini adalah undangan Allah untuk mengenal, memahami makna penyelamatan Allah bagi manusia. Yang ketiga, saudara, Paulus ingin tegaskan adalah bagian gereja yang melimpah-limpah sebagai umat Allah. Paulus menjelaskan mengenai gereja yang dijadikan kaya oleh peninggian Kristus dan kuasa Allah yang hebat itu tersedia sesungguhnya untuk orang-orang Kristen yang dengan khusus, dengan sungguh-sungguh percaya kepada kuasanya. Saudara, Paulus ingin tegaskan juga ini adalah warisan dari Allah yang orang-orang percaya akan peroleh bersama-sama dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan yang tertinggi kepada Kristus, Sang Kepala Jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara, Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan Ia akan menyertai umatnya melalui Roh Kudus bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus juga menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan itu dengan benar. Dan apa gunanya? Saudara, kita melihat Paulus menginginkan setiap orang percaya mengenal Tuhan itu dengan benar, supaya mereka memiliki iman yang teguh. Karena dengan iman yang teguh dan kokoh, setiap orang Kristen akan mampu melewati setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Dan mereka akan beroleh kemenangan dan pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Allah dengan benar akan membawa kita memiliki kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama untuk masuk dalam doa sapaan kita. Tuhan, berilah hati kami memahami akan setiap rancangan-Mu. Terima kasih atas firman hari ini. Kami memohon Tuhan memimpin kami agar kami dapat mengenal kasih-Mu dengan benar, mengenal kehendak-Mu dengan benar. Oleh karena itu kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, dan materaikanlah firman itu dalam kehidupan kami.
agar firman itu sungguh-sungguh menjadi pelita. Firman itu juga menjadi kekuatan kami untuk memahami setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur juga atas apapun yang telah kami lalui dalam hidup kami. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Tuhan, kami kembali siap untuk mengemban tugas panggilan Tuhan. Melanjutkan perjalanan hidup kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama. Kami tunduk berdoa menghadap Tuhan. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan berkati mereka semua. Jauhkan mereka dari roh-roh yang akan menyesatkan kehidupan mereka. Tetapi terang Tuhan senantiasa menuntun mereka. Biarlah mereka terus hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini nanti. Biarlah Tuhan semua ini boleh berjalan dengan baik dan tetap aman, dan semua orang sungguh-sungguh dengan penuh sukacita datang untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Bapa di sorga, sertailah seluruh warga Kalimantan Tengah di mana kami ada saat ini. Sertailah seluruh umat Tuhan dan seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah yang akan mengikuti pilkada ini. Berilah mereka semua hati nurani yang bijak. Tuhan mengurapi mereka agar mereka diberikan roh, hikmat dan kemampuan daripada Tuhan, agar mereka dengan bijak memilih pemimpin yang memang Tuhan utus ke tengah-tengah kehidupan ini. Jauhkan pengaruh-pengaruh yang akan membawa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di tengah-tengah kehidupan ini. Kami memohon kedamaian, ketentraman Kalimantan Tengah di dalam pilkada pada tanggal 9 Desember ini. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi para calon yang akan tampil pada pilkada ini, baik paslon nomor 1 maupun nomor 2. Beri Tuhan mereka kekuatan kesehatan, juga roh hikmat, pengenalan akan Tuhan dengan benar. Jauhkanlah segala macam kecurangan, ketidakadilan dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian juga Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Saudara kami yang bergumul dalam segala pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan hadir. Tuhan merangkul mereka, balut luka mereka, agar mereka juga melihat terang Kristus yang menaungi kehidupan mereka. Bapa di sorga, mampukanlah kami juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami di masa COVID-19 ini. Kepada saudara kami yang sedang sakit karena terpaparnya virus COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kepada kami semua Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar kami terhindar dari penyakit virus corona ini.
Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya jemaat GKI Pangarina. Tuhan, menjauhkan kami dari roh-roh yang akan memecah belahkan persekutuan kami. Tetapi kasih dan damai sejahtera Tuhan, biarlah selalu bertahta di setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, lindungilah bangsa dan negara kami. Lindungilah para pemberita firman Tuhan, para pendeta penginjil, dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami serahkan juga akan kehidupan kami 1 minggu ke depan. 1 minggu yang akan kami lalui dalam kehidupan ini, kami hanya dapat serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, biarlah seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan untuk kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH. Atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa segala ucapan syukur kami. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Ajarkan kami juga ya Tuhan, agar mempersembahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama, kedua, dan ketujuh. Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar karunia
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.